Gua ada solusi. Mungkin ini berat buat lu bertiga, tapi nggak ada pilihan lain. Pertama, salah satu dari lu harus ada yang keluar dari rumah ini. Entah itu ponakan lu si Dewi atau si Topan. Kedua, nikahin mereka berdua, Lil. Tapi Pak Haji, apa nggak ada pilihan lain selain itu? Ya, gua kan cuma ngasih solusi, Lil. Setuju enggaknya lu omongin lagi bertiga? Iya ya Pak Haji. Gua tuh cuma kasihan sama lu, Lil. Kan lu tahu warga sini kayak gimana. Iya ya Pak Haji. Paham Pak Haji. Ya udah, mungkin itu aja yang bisa gua sampein. Ini udah waktunya taraweh. Lu taraweh enggak? Iya ya Pak Haji. Ntar saya nyusul deh. Ya udah. Pak Haji, kasih kita waktu ya buat metahin masalah ini. Oh, pasti dong, Pan. Gua kan di sini bukan maksa kalian buat keluar dari rumah ini atau ikut campur sama urusan lu. Gua cuma penengah, Pan. Sebelum berlarut-larut dan bikin warga heboh. Iya ya Pak Haji. Ya udah ya. Kalau gitu gua pamit dulu. Iya Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, Pan. Terus gimana ini, Pan? Udahlah Beh, jangan dulu panik. Kita obrolin dulu yuk di dalam. Iya. Kenapa nggak langsung diusir aja Pak Haji? Atau langsung dikawinin aja gitu? Ya jangan gitu dong, Su. Nggak boleh kita menghakimi orang sampai segitunya. Iya tapi kan Pak Haji tahu sendiri. Kalau ditunda-tunda gini bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Pak Haji. Kalau beneran mereka sampai ngapa-ngapain di rumah itu gimana? Kampung kita yang kena imbasnya Pak Haji. Nggak gitu, Sup. Kita kasih waktu dulu beberapa hari. Biar nggak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Iya ya Pak Haji. Nggak ada solusi lain Beh. Kayaknya emang Topan yang harus keluar dari rumah ini. Lah, ya jangan gitu dong, Pan. Ya habis gimana Beh? Ya, tapi kan ini rumah lu, Pan. Masa lu yang keluar? Udah, gini aja. Biar gua sama si Dewi yang keluar dari rumah ini. Oh, jangan Beh, jangan dong. Loh, kenapa, Pan? Ya jangan dong Beh. Kasihan si Dewi. Lagian mana tega Topan ngebiarin Babeh keluar dari rumah ini. Babeh tuh udah Topan anggap kayak orang tua sendiri Beh. Lagian ini rumah Topan beli buat Babeh. Karena rumah Babeh udah kebakaran karena ulah Topan. Udah. Nggak usah bahas itu, Pan, ya? Ya udah, kalau gitu Topan aja yang keluar kata Topan juga. Maaf, sebelumnya saya minta maaf karena kehadiran saya situasinya jadi gini. Lah, ya jangan gitu dong. Jangan dong. Kayaknya besok pagi Dewi mau pulang aja deh. Loh, jangan dong, dong. Lu mau tinggal sama siapa di sono? Mana mau saudara-saudara lu nampung lu? Lagian lu udah tanggung malu, Wi. Surat undang udah lu sebar tanpa lu batalin acaranya. Udah ya. Lu di sini aja sama gua. Tapi Mang, Dewi nggak habis pikir kalau jadinya bakal kayak gini. Udah Wi, udah. Ini kan kita lagi cari solusinya. Iya, udah lu jangan dulu mikirin itu. Udah gini aja deh. Sementara Topan keluar dulu, biar situasinya enak dulu gitu, Beh. Ya, lu mau tidur di mana, Pan? Ya gampang Topan mah. Topan kan cowok, mau tidur di mana juga jadi, Beh. Ya di mana? Kan ini bukan buat sehari 2 hari, Pan. Ya terus gimana, Beh? Babe punya solusi nggak? Punya sih, tapi nggak tahu lu setuju apa enggak sama gua. Apa tuh, Beh? Jadi gini, Pan, kalau dari gua, gimana kalau lu berdua kawin pura-pura aja? Apaan kok sih, gitu sih, Iya Mang? aja, gua ngerti. Dengerin dulu makanya. Ya, Babe jangan aneh-aneh dong, Beh. Ya kan cuma pura-pura, Pan. Tapi Mang, ini kan tentang perasaan, Mang. Iya, gua tahu. Emang lu berdua nggak punya perasaan apa, hah? Yang Ya enggak lah, Mang. Enggak. Babe gimana sih, Beh? Saya kenal aja baru sehari loh. Iya, gimana sih? Ya kan pura-pura. Ya siapa tahu lu jadi suka beneran. Ngaco, Babe. si Mamang ah. Pan, nggak ada solusi lagi selain itu. Enggak. Topan gak setuju. Udah. Nggak bakal bener ini. Udahlah, nanti aja dibahasnya besok. Ntar dulu, Pan. Duduk dulu sini. Enggak, Be. Enggak. Topan mau tarawih dulu. Babe tarawih enggak? Ya, lu, Pan. Sini dulu, atuh. Udah, Be. Udahlah. Intinya Topan gak mau nikah karena kepaksa kayak gini. Titik. Terus gimana ini, Wi? Gini aja deh, Mang.
Kenapa nggak kawin aja sih bang? Kan enak. Gua tabok lu, nak. Ya kan katanya minta solusi. Ya tapi yang bener dong. Tapi bener sih bang, gue juga setuju kalau lu nikah. Setujunya dari mana, hah? Ya kan lu emang udah sepantasnya nikah bang, di umur segini. Ya bukan soal umur, Yot. Ini kan soal kesiapan hati. Lagian gue juga gak punya perasaan sama sekali sama dia. Tapi kan perasaan bisa dibentuk bang. Lu juga setuju, Dot, gue nikah? Ya setuju aja, kenapa enggak? Hah, enggak. Enggak ada yang bener lu berempat. Kalau lu, Bi, gimana menurut lu? Ya gue aja pengen nikah bang di umur segini. Masa lu gak mau sih? Ya, sama aja lagi lu. Nah kalau lu gak mau, ya si Robi aja yang nikah sama si Dewi. Nah ide bagus tuh. Dengan Teh Dewi nikah sama si Robi, otomatis kan Teh Dewi tinggal di rumah si Robi. Apaan sih lu? Tanya dulu Teh Dewinya mau gak sama gua. Jangan. Enggak setuju gue. Lah kenapa bang? Ya sayang aja. Cewek baik kayak gitu kawin sama bajingan kayak si Robi. Ya mending sama gua. Ya udah makanya kawin sama lu. Kawin aja sama lu. Hah. Masalahnya dia mau nggak sama gua? Yakin mau bang. Yakinnya? Ya lu nggak jelek-jelek amat bang. Iya bang. Lagian kan cuma pura-pura bang. Apa susahnya? Iya, cuma itu solusinya. Udah deh aman kalau lu kawin sama dia. Ya kalau lu belum cinta, ya udah nggak usah tidur bareng dulu. Anggap aja orang lain. Udah beres. Tapi dosa Dot, nggak bisa pernikahan dijadiin mainan kayak gitu. Lah, tumben lu si Raja Mokel bisa ceramah kayak gitu. Apa iya nggak ada solusi lain selain nikah pura-pura? Ya nggak terlalu buruk sih sebenarnya. Cuman lucu aja kayaknya kalau harus pura-pura. Apa gue coba dulu ya ngomong sama dia? Siapa tahu ternyata dia juga setuju sama solusi ini. Iya deh. Kaget. Kirain udah tidur. Lagi ngapain? Enggak, lagi ngelamun aja. Si Babe mana? Udah tidur. Oh, iya. Kamu udah ngantuk belum? Kenapa emang? Saya mau ngomongin itu. Ngobrolnya di luar aja yuk. Iya ya. Setelah saya pikir-pikir, ada benernya juga ternyata si Babe. Soal apa? Itu yang nikah pura-pura itu. Tapi saya nggak maksa. Saya cuma mau nanya, menurut kamu solusi itu gimana gitu? Jujur Pan, sebenarnya saya sama sekali nggak keberatan. Toh itu cuma pura-pura. Lagian nggak mungkin juga kita jatuh cinta, ya kan? Ya itu justru nggak mungkin lah. Tapi emang nggak kenapa-napa kalau status kamu jadi bersuami? Kan itu mempersulit jodoh kamu. Sekarang siapa laki-laki yang mau sama kamu kalau status kamu aja udah nikah? Justru saya bangga punya status menikah. Karena saya punya firasat Pan. Suatu hari pacar saya bakal nyusulin saya ke sini buat minta maaf lah atau apalah. Pacar kamu yang ngebatalin pernikahan kemarin? Iya, dan kalau itu beneran terjadi, dia nggak bakal ganggu saya lagi karena saya udah bersuami. Oh, iya paham. Terus? Terus apa? Kita mau nikah aja ini. Ya udahlah. Mau gimana lagi? Saya terima nikah dan kawinnya Dewi Insani binti Surya. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Akhirnya aku menikah dengan Topan. Pria yang selama ini aku cintai meskipun dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku adalah Elin yang baru pulang dari Korea untuk operasi wajah secara total. Mungkin ini terdengar konyol, tapi hanya itulah yang bisa aku lakukan untuk mendapatkan dia. Aku tahu percintaan ini tidak murni, tapi lambat laun dia akan mencintaiku sebagai Dewi, bukan Elin.